Ya, kita lanjutkan dua sisi tadi. Kalau tadi Bung Eriko bilang PDIP ini masih menunggu karena Ibu belum memberikan sinyal. Walaupun ada 3 nama lah yang beredar, Pak Mahfud, kemudian Sandiaga Uno dan juga Ridwan Kamil. Tapi mungkin aja ada hal-hal tak terduga katanya tadi di luar nama itu ya. Oke, itu PDIP. Nah, Gerindra bagaimana ini Pak Prabowo? Kenapa Bung Andre lama sekali? Kenapa rakyat dibiarkan menunggu terlalu lama? Tolong diturunkan tensi politik biar rakyat segera tahu siapa nih cawapresnya. Kalau tensi kita normal-normal saja, malah rendah. Nggak ada kita. Nggak ada tensi politik nggak tinggi ya. Rakyat aja yang tensinya tinggi. Paling yang ketiga yang agak hangat dari tadi. Karena gini, sekali lagi kalau siapa sih cawapres Pak Prabowo, saya ingin sampaikan mekanismenya seperti apa. Mekanismenya adalah musyawarah untuk mufakat dari para ketua umum partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo. Ya. Dan malam ini pun seluruh ketua umum partai pendukung dan pengusung lagi berkumpul di DPP Partai Golkar untuk membahas langkah-langkah strategis apa yang akan diambil, termasuk rencana kapan kita akan menetapkan cawapres. Apa bocorannya udah dapat belum? Belum tahu, saya kan sama Anggi coba di sini. Dicek WA gitu nggak? Belum. Nanti kita setelah rapat biasa ada masuk grup grup WA. Tenang. Jadi intinya gini Anggi. Jadi menurut saya tentu kami menghormati apapun keputusan KPU yang disepakati. Kalau mungkin nanti 10 Oktober sampai 19 Oktober atau 16 Oktober. Berarti ya tentu sebelum 10 Oktober Pak Prabowo akan mengumumkan cawapresnya. Dan cawapres terpilih dari Pak Prabowo dipastikan sudah disetujui oleh seluruh partai pendukung dan pengusung. Jadi sing sabar, ojo ke susu gitu loh. Sing sabar, ojo ke susu. Boleh nggak kita tampilkan? Karena gini, saya melihat ada yang agak ini Bang Hensat ini biasanya tenang. Sejak nggak pernah ke stadion bola ini gelisah bener gitu. Sibuk nggak? Kenapa tiba-tiba jadi peduli Liverpool? Itu kan MU tuh. Berapa kalahnya kemarin? Kita bahas politik bukan bahas bola ya. Udah lama nggak ke stadion. Tadi Bang Andre sudah menyampaikan kode. Ojo ke susu tadi itu siapa yang pernah ngomong gitu ya? Pak Jokowi itu yang jangan-jangan memang menunggu sinyal itu dari Pak Jokowi itu. Mungkin Bang Hensat sebagai pendukung pihak ketiga mungkin menanyakan. Bukan pengamat ya. Mungkin menanyakan ini ke kami. Saya founder lembaga survei kedai kopi loh. Ini mencubit-cubitan. Jadi menduga bahwa Pak Jokowi terlibat dalam keputusan cawapres Pak Prabowo, itu kan pertanyaannya. Saya ingin sampaikan sekali lagi. Memang pertama partai koalisi Indonesia Maju koalisi Indonesia Maju yang bergabung bersama-sama mendukung Pak Prabowo ini memang faktanya adalah partai-partai yang ada di kabinet Pak Jokowi. Pak Prabowo ketua umum Partai Gerindra, calon presiden kami Menteri Pertahanan. Bang Zulhas ketua umum PAN Menteri Perdagangan. Pak Erlangga ketua umum Partai Golkar Menko Perekonomian. Bang Yusril, Prof Yusril itu sekjennya wakil Menteri Tenaga Kerja. Jadi memang mayoritas adalah partai yang ada dalam pemerintahan, sehingga muncullah persepsi seperti orang-orang Bang Hensat ini bahwa yang akan memutuskan cawapres Pak Prabowo adalah cawe-cawenya Pak Jokowi. Kan itu narasi yang dibangun. Padahal nggak begitu. Pak Jokowi nggak akan cawe-cawe. Masuk akal narasinya yang dibangun ini. Tapi faktanya saya ingin sampaikan bahwa putusan itu pasti akan diputuskan oleh ketua umum partai-partai dengan musyawarah untuk mufakat. Nah, kalau nanti konsultasi dengan Pak Jokowi mendengarkan masukan itu kan hal yang wajar, tapi keputusan resmi tentu ada di tangan para ketua umum partai-partai. Kan sesuai komitmen Pak Jokowi. Beliau tidak akan cawe-cawe. Jadi Bang Hensat jangan sampai cawe-cawenya Pak Jokowi itu dalam rangka memastikan pemilu berjalan aman, damai dan luber. Cawe-cawe gimana? Cawe-cawe kata Pak Jokowi. Cawe-cawe. Pak Jokowi cawe-cawe. Iya. Cawe-cawe Pak Jokowi ini persis sama pertanyaannya di Bang Karni tadi malam. Cawe-cawenya Pak Jokowi itu adalah cawe-cawe dalam memastikan pemilu berjalan aman, damai, lancar, luber. Iya, demokrasi berjalan, bukan cawe-cawe untuk supaya Pak Prabowo dapat calon kan. Bukan cawapresnya Pak Prabowo, Pak Jokowi menentukan. Ini narasi pihak ketiga memang begini. Enggak, sebentar. Kita lihat dulu ya. Ini wajah-wajah cawapresnya Pak Prabowo nih, Bung Andre. Coba Andre dilihat dulu mana. Iya. Boleh dihadirkan? Ya, ini ada Mbak Yeni, ada Pak Erlangga, ada Mas Gibran, ada Pak Erick Thohir. Ini yang beredar ya. Kita nggak tahu nih, mungkin dari Andre mungkin bisa kasih nama tambahan di sini, ada di luar ini? Kan ada isu juga.
Kang Emil gitu kan. Oh, Kang Emil Prabowo, juga masuk lagi. Kang Emil, Oke. ada Pak Erlangga, udah. Pak Erlangga. Jadi tambahnya Kang Emil nih. Ya, lalu Prof Mahfud juga pernah disebut. Oke. Tapi intinya apa? rebutan Siapapun, ini ya? sepupun nama yang dicalonkan nanti, saya juga nggak tahu siapa yang akan diputuskan. Karena itu sekali lagi kewenangan hasil musyawarah untuk mufakat. Karena Pak Prabowo itu konsepnya gini, koalisi kami adalah koalisi yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan tidak ada politik tinggi seranting. Dan sekali lagi kami ingin mempersatukan, ingin merangkul, bukan memukul atau memecah belah. Itulah politiknya Pak Prabowo. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, walaupun sempat ditinggal pergi gitu ya. Enggak masalah, itu hak yang ingin meninggalkan. Oke, ya. Prof Leli, ini gimana nih kira-kira nih? Kalau tadi mereka punya pertimbangan masing-masing dari partai politik ya, mulai dari Ibu Ketua Umum, kemudian ini juga partai-partai koalisi juga akan kami menentukan. musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat, ditekankan ini musyawarah kalau ini nunggu dari Ibu Mega gitu loh. Oh Sama. Justru ada sedikit perbedaan Mbak Dwi Anggia dengan adik saya Andre. Kalau di kami jelas bahwa Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader terbaik PDI Perjuangan dan juga beliau sebagai presiden incumbent yang memang harus bersama-sama duduk dalam memutuskan hal ini bersama para ketua umum dan juga dengan Mas Ganjar Pranowo. Kenapa? Walaupun tadi dikatakan Pak Jokowi masukannya juga ditunggu oleh koalisinya Gerindra. Karena begini, 82% hasil survei menyatakan bahwa pemimpin yang akan datang diinginkan untuk meneruskan program Bapak Presiden Joko Widodo, bukan seperti yang dipikirkan Bung Hensat untuk merubah segala hal. Nah ini yang Bung Hensat nggak ngomong itu tadi, mungkin di forum yang lain. Tapi tadi ya kalau kita sama Bung Andre merasa Bung Hensat ada dari pihak yang ketiga seperti itu. Enggak, kapasitas saya luruskan. Jadi diluruskan ini ya. Bung Hensat ini sebagai pengamat politik. Ya Prof, silakan Prof. Enggak usah dipaksa gitu. Nanti makin ramai. Hari ini pada bercanda aja. Bang Eriko, udah Andre sama Bang Henry Satria, ada kan dua sisi nih, tapi dia nampaknya satu sisi sendirian dia. Jadi sisi ketiga juga Sisi ada ya Kak? ketiga akhirnya Betul. gitu, kakinya dua gitu kan. Jadi gini ya, politik itu kan memang by design, bukan by accident. Jadi otomatis apapun yang dilakukan oleh partai-partai politik pasti semuanya dalam ranah desain itu. Mereka ada plan A, plan B, plan C. Kita dari 2014, 2019 semuanya nih kita di TV One semua ya, dari dua pemilu posisinya mungkin mereka berdua beda, ini berdua beda gitu. Semuanya kita bahas itu. Artinya apapun yang dilakukan partai politik pasti untuk menemukan satu kata. Tapi saya yakin nih di benaknya Pak Prabowo sama Bu Mega itu udah ada satu nama. Yang hari ini tadi saya bisik-bisik, ayo dong diomongin sama Mbak Anggi, nggak mau katanya. Nggak mau, Andre juga nggak mau. Belum tahu ya Prof. Tapi ada mimpi orang bagaimana kalau Pak Prabowo sama Pak Ganjar bersatu. Kata Andre, Pak Prabowo Ganjar, kata Bang Eriko Ganjar Prabowo. Dua-duanya bisa realistis juga dalam politik kalau ingin menang satu putaran. Tapi apakah demikian? Nah, desain politiknya seperti apa itu yang kita tunggu. Nah, ini kan bagaimana penentuan koalisi dan juga bakal calon ditunggu apa lagi judulnya ya. Kayaknya cawapresnya nunggu apa lagi? Kayak nunggu selesai acara dua sisi kayaknya gitu kan. Nunggu apa ya Prof? Iya, kenapa terlalu lama? Nah, ini sebagai pengamat, apa sih yang mungkin dihitung-hitungan oleh masing-masing poros ini kalau Prof lihat? Ya, pertama komunikasi politik itu kan harus dibangun detail. Jadi fenomena panggung politik di Indonesia itu kan berbeda dari teori dramaturgisnya Irving Goffman. Kalau Irving Goffman mengatakan panggung depan itu adalah sebuah wilayah pertunjukan di mana perilaku tidak layak harus steril dari penonton. Tapi yang kita saksikan yang semua yang tidak steril. Jadi apa yang terjadi di panggung belakang bocor juga karena transparansi politik udah ke depan gitu. Tapi benar. Karena ada surat-surat cinta itu. Ada surat-surat cinta, ada yang tersakiti, ada yang di PHP dan seterusnya. Memang sekarang lagi ujian kesetiaan kali ini, bukan cuma suami istri. Iya. Kesetiaan dalam politik sekali lagi kan kesetiaannya dramaturgis juga. Itu Bang Hensat tuh tahu banget nih teorinya. Dia dari tadi bengong ini karena bingung harus ngomong di mana, karena ternyata bukan di dua sisi. Dia di tiga sisi sekalian. Gitu. Aduh, malam ini saya salaman dulu deh. Saya kasih dukungan buat Hensat. Ini dulu. Saya jadi co-host nih katanya. Kasian dari tadi dibully ya, co-host boleh biar agak happy. Oke Prof, artinya apa pertimbangan masing-masing ini lebih kepada hitung-hitungan politik ya? Karena semua by design tadi itu. Tadi semuanya sudah menyebutkan ada potensial menjadi kompetitor. Mungkin itu menjadi pertimbangan juga di samping bisa memberi sumbangan elektoral.
Tapi kalau kita lihat dari calon yang 3, semuanya potensial menjadi kompetitor. Nah, yang tidak makanya itu yang bikin lama kayaknya yang paling aman, yang paling mungkin gak jadi rival nanti siapa di antara 3 itu ya. Nah, hasil penelitian Universitas Bakri kan mengatakan pilihan pada partai politik adalah tidak potensial menjadi kompetitor. Tapi saya lihat hampir semuanya potensial menjadi kompetitor. Berarti pilihannya pada aspek lain. Jadi komitmen politik yang dibangun sebelum mereka menentukan pilihan itu. Kalau tidak berantakan seperti yang terjadi kemarin. Jadi komitmennya itu hitam di atas putih pun bisa berantakan. Politik itu konsisten untuk tidak konsisten. Sudah terjadi gitu. ya, hitam di atas putih berantakan sudah terjadi. Yang disampaikan Prof. Lely kan, mohon maaf Pak, perjanjian batu tulis contoh. Ya sama. 1, 2, 3 banyak gitu, perjanjian. kita ini satu sisi. Akhirnya menemukan teman. Bukan, ini nggak ada menyerang sama sekali. Bung Hensat, karena baru ditinggalkan itu ya kita juga memaklumi kan begitu kan. Apalagi sudah tertulis. Bukan Ya saya itu doang. biasa. Oke. Nah, ini balik lagi ke tema kita Bapak Ibu ya. Di antara dua sisi lagi. Di antara nama cawapres ini juga ada selain tokoh politik, ada menteri juga yang terafiliasi dengan ormas Islam gitu kan. Di masing-masing kubu ini ada nih. Kita akan juga melihat nih apakah ini juga jadi pertimbangan menurut Bung Hensat dan juga Prof. Lely dan bapak-bapak di sini. Suara calon-calonnya dari NU atau dan lain itu juga dipertimbangkan, nggak dihitung-hitung. Usai jeda kita lanjutkan. Dua sisi saat lagi.